adik-adik, selamat datang di channel Rumah Belajar Offline. Di video kali ini, kakak akan memberikan clue Panter Mandiri tryout UTBK ketiga materi fisika. Langsung saja ke soal yang pertama. Di soal ini diketahui sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jadi clue yang pertama, geraknya adalah gerak vertikal ke atas, di mana gerak vertikal ke atas itu termasuk ke dalam GLBB diperlambat karena melawan gravitasi, sehingga percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. Tanda minus menunjukkan dia diperlambat. Kemudian adik-adik, di grafik diketahui ketinggian terhadap waktu, berarti ini yang puncaknya itu disebut dengan ketinggian maksimum atau Hmax, dan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum yang ini namanya adalah waktu puncak atau T puncak. Nah, kita tinggal masukkan yang pertama ke rumus T puncak adik-adik untuk gerak vertikal ke atas, yaitu V0 per G. Jadi di soal ini adik-adik V0-nya tidak diketahui dan G-nya juga tidak diketahui. Jadi nanti kalian akan mendapatkan persamaan V0 sama dengan apa. Kemudian kalian masukkan ke rumus Hmax, tinggi maksimum gerak vertikal ke atas, yaitu V0 kuadrat per 2G. Substitusikan V0-nya ke sini, maka kalian akan dapat nilai dari G berapa. Setelah nilai G-nya dapat, kalian masukkan kembali ke persamaan V0, nanti akan dapat nilai V0-nya. Nah, setelah V0 dan G dapat, kalian bisa mencari kecepatannya pakai rumus GLBB, yaitu VT sama dengan V0 min GT, min karena diperlambat. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih gerak vertikal ke atas. Ada grafik Y dan T. Y ini sama dengan H adik-adik, jadi masih sama dengan tinggi. Berarti yang puncak ini, yang maksimal ini namanya Hmax. Kemudian waktunya untuk sampai titik maksimal namanya T puncak. Jadi T1 itu sama dengan T puncak. Nah, untuk gerak vertikal ke atas adik-adik, kalian masukkan dulu ke rumus Hmax. Di soal ini G-nya sudah diketahui ya. Kemudian kalau kalian masukkan ke rumus Hmax ini, Hmax-nya nilainya ada di grafik, maka kalian akan mendapatkan langsung nilai V0-nya berapa. Setelah dapat V0, kalian bisa mencari T puncak dengan rumus V0 per G. V0-nya dari sini. Kemudian, kalian juga bisa mencari T2. T2 ini disebut juga T kembali, waktu bolak-balik, yaitu 2 kali T puncak. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini adik-adik, ini namanya persamaan gerak. Diketahuinya kecepatan arah X dan kecepatan arah Y, dan diketahui pada saat T0 posisinya, X0 itu posisi awal, X0 dan Y0 nya. Kemudian pada saat T1 detik berapa X atau Y nya dan percepatannya berapa. Ini dimulai dari hubungan posisi, kecepatan, dan percepatan, dimana posisi itu bisa X bisa Y. Kemudian kalau diketahui posisi, ditanya kecepatan, berarti turun adik-adik, ingat, berarti kita gunakan turunan. Jadi kalau nyari Vx, berarti turunan X terhadap T. Kalau nyari Vy, berarti turunan Y terhadap T. Jika mencari percepatan, diketahui kecepatannya, berarti kita menggunakan turunan juga adik-adik, yaitu percepatan rumusnya sama dengan turunan Vx. Untuk nyari A arah X berarti turunan Vx terhadap T. Untuk mencari AY berarti turunan Vy terhadap T. Nah, kemudian jika kebalikannya, diketahui percepatan, ditanya kecepatan, itu kita harus naik menggunakan integral. Jadi untuk mencari Vx berarti V0x, kecepatan awal arah X, tambah integral AX dt. Untuk mencari Vy berarti sama dengan V0y tambah integral AY dt. Dan untuk mencari X atau Y-nya, posisinya jika diketahui kecepatannya, tinggal menggunakan integral juga adik-adik. Jadi X sama dengan X0 tambah integral Vx dt. Kalau Y tinggal diganti Y sama dengan 0 tambah integral Vy dt. Jadi di soal ini karena diketahui Vx dan Vy-nya, ditanya posisi dan percepatan, kalian bisa cari dulu percepatannya. Untuk arah X berapa, kemudian untuk arah Y berapa, kemudian jika diketahui sudah dihitung AX dan AY-nya, kalian bisa mencari percepatan totalnya menggunakan Pythagoras, akar AX kuadrat tambah AY kuadrat. Nanti dapatlah nilai A. Kemudian baru mencari X atau Y ya. Jadi bisa X-nya bisa Y-nya.
ya menggunakan rumus integral karena diketahui kecepatan ditanya posisi. Lanjut ke soal nomor 4, ini masih mengenai persamaan gerak. Ya, di sini ada VT sama dengan 5T tambah 1I tambah 3T min 11C. IJ itu disebut vektor satuan adik-adik. Jadi kalau I itu menunjukkan arah X. Jadi ini Vx ya, yang 5T plus 1 itu Vx. Yang 3T min 11 itu adalah Vy. Jadi diketahui Vx dan Vy-nya. Dan diketahui posisi mula-mulanya pada saat T0, berarti ini X0 dan Y0. Yang ditanya perpindahannya ya, delta R-nya pada saat T-nya 2 sekon. Jadi kalian bisa mulai cari perpindahan arah X dengan rumus X dulu, integralnya ya, tadi menggunakan integral. X dikurang X0 itu namanya perpindahan arah X, yaitu integral Vx dt. Kemudian nanti kalian akan dapat nilai delta X-nya dengan memasukkan T-nya 2 sekon. Kemudian kalian cari perpindahan arah Y, berarti Y dikurang Y0, yaitu integral Vy dt. Nanti akan dapat nilai perpindahan arah Y atau delta Y. Setelah itu baru kalian bisa mendapatkan perpindahan total dengan rumus Pythagoras, yaitu delta R sama dengan akar delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Lanjut ke soal nomor 5 adik-adik. Ini mengenai dinamika gerak, diketahui massa, kemudian gaya horizontal bekerja pada benda, bidangnya kasar berarti ada gaya gesek. Nah, kemudian percepatan gravitasinya diketahui, ini grafik laju atau kecepatan terhadap waktu. Yang ditanya koefisien gesek, berarti yang ditanya adalah mu k ya, koefisien gesek kinetis. Awalnya kalian bisa menggunakan rumus percepatan dengan grafik ini, ada V, ada T, rumus percepatan delta V per delta T. Kemudian kalian masukkan ke rumus hukum Newton 2, A sigma F per M. Dengan jumlah gayanya, kalian gambarkan dulu gayanya karena bendanya di bidang datar. Gayanya mendatar atau horizontal, misalnya ke kanan itu F. Berarti nanti gaya geseknya ke kiri ya, ini gaya gesek ya, F kecil. Nanti kalian gambarkan juga gaya normal yang selalu tegak lurus bidang. Kemudian ada W yang arahnya selalu ke bawah, W itu M kali G. Nanti kalian masukkan A-nya dari yang atas ini, akan dapatlah nilai F-nya ya, gaya geseknya. Setelah itu kalian masukkan ke rumus gaya gesek, yaitu mu k dikali N. Gaya geseknya dapat dari yang persamaan kedua. Kemudian N-nya kalian bisa hitung ya dari gambar ini, N-nya lawannya siapa. Kemudian nanti kalian akan dapatlah mu k-nya berapa. Lanjut ke soal nomor 5 adik. Soal nomor 6 adik-adik. Sebuah benda yang memiliki massa, jadi ini diketahui massanya dan diketahui koefisien gesek kinetiknya, mu k-nya, dan gayanya, F-nya, F mendatarnya. Mula-mula dari keadaan diam berarti V0-nya 0 adik-adik. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh ya. Jadi yang ditanya S-nya ya adik-adik. Kalian bisa gambar dulu awalnya seperti tadi. Jadi F-nya mendatar, ada lawannya gaya gesek ya. Karena ada mu berarti ada gaya gesek. Kemudian ada gaya normal selalu tegak lurus bidang, dan ada W yang selalu ke bawah. Kemudian karena ini sudah diketahui mu k-nya, maka kalian bisa cari dulu gaya geseknya dengan rumus F sama dengan mu k dikali N. N-nya lihat lawannya siapa. Kemudian dapatlah F-nya. Kemudian masukkan ke hukum Newton 2, yaitu A sama dengan sigma F per M ya. Yang searah gerak dikurang yang melawan gerak. Nanti akan dapatlah nilai A. Setelah itu kalian masukkan ke rumus GLBB, nyari jarak, yaitu S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. T-nya masukkan 2 detik. Nanti dapatlah S-nya berapa. Soal nomor 7 adik-adik, ini ada benda, yaitu benda A dan B dihubungkan melalui katrol. Katrolnya licin. Nah, benda A dan benda B-nya tidak diketahui masanya. Sudut kemiringannya ini diketahui 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah perbandingan massa A dan massa B. Kalian bisa gambarkan dulu gaya pada A, WA. Kemudian ini harus diuraikan kalau di bidang miring menjadi tegak lurus bidang dan sejajar bidang.
Ini diuraikannya menjadi WA sin theta yang sejajar dan yang tegak lurus WA cos theta. Yang B karena tergantung lurus jadi WB, nggak usah diuraikan. Nah, kemudian langkah awalnya kalian bisa cari jarak tempuhnya. Karena diketahui tinggi setelah 1 sekon, kalian bisa cari menggunakan trigonometri. Sudutnya 30, ini yang tinggi, diketahui 1 meter. Kalian bisa nyari S-nya, jaraknya kan miring, dia naik ke sana miring. S-nya bisa menggunakan rumus sin ya, sin itu depan per miring. Nanti kalian akan mendapatkan nilai S berapa. Setelah itu masukkan ke rumus GLBB, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nanti kalian akan dapat nilai A percepatannya. Baru masukkan ke rumus percepatan sigma F per M, hukum Newton 2. Sigma F-nya di sini, ini kan ditarik oleh WB, ini ditahan oleh WA sin theta. Jadi sigma F-nya WB dikurang WA sin theta. Dan F-nya yang harus M total yaitu MA tambah MB. Masukkan A yang sudah dicari di langkah kedua. WB M kali G ya, WA juga MA kali G. Nanti dikali silang dapatlah MA banding MB. Setelah itu adik-adik ke soal nomor 8. Ini juga sama, dan benda A dan B melalui katrol yang licin, jadi tidak ada gesekan. Yang ditanya percepatannya, berarti ini ditanya A-nya saja berapa. Nah, kalian gambarkan dulu A-nya, gaya pada benda A berarti ada WA, di bidang miring berarti selalu diuraikan jadi tegak lurus dan sejajar. WA cosnya sudutnya 37, dan yang sejajar berarti WA sin 37. Yang B juga di bidang miring, jadi digambarkan WB-nya dan harus diuraikan juga sejajar bidang dan tegak lurus bidang. Jadi ini ada WA cos 53 yang ini sudutnya dan WB sin 53 ya. Jadi WB cos 53 dan WB sin 53 untuk yang B. Nah, untuk mencari percepatan pakai A sama dengan sigma F per M. Nah, sigma F-nya nanti kan yang ke sini ditarik oleh WB sin 53, yang ke sini ditarik oleh WA sin 37. Kalian masukkan dulu angkanya, WM kali G ya, sin dikali sin 37 berapa, WB sin 53 berapa. Nanti sigma F-nya yang besar dikurang yang kecil. Dibagi M totalnya tentunya MA tambah MB. Langsung dapat A-nya berapa. Lanjut ke soal nomor 9 mengenai listrik adik-adik. Yang ditanya di sini adalah beda potensial antara titik A, E dan B berarti VEB. E dan B-nya yang ini titik E dan B. Jadi nanti adik-adik kalian bisa, misalkan ini titik cabang di E, kita misalkan arus yang ke sini I1, yang ke bawah sini I2, yang ke jalur kanan adalah I3. Kita bisa menggunakan rumus cerdas karena ini arusnya digambar keluar semua, maka I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0 karena tidak ada yang masuk. Sesuai hukum Kirchhoff 1 ya, yang masuk harus sama dengan yang keluar. I itu tegangan dibagi hambatan, jadi tegangan I1 kalian ganti dengan rumus WEB dikurang E1. E itu tegangan baterai. Jadi kalau E1 berarti yang di baterai 1, inilah E1. R1 berarti hambatan di yang serangkaian sebelah kiri ini ya. Kemudian yang tengah, VB yang tengah ini E2-nya yang di tengah. Kalau nggak ada berarti dianggap 0. R2-nya hambatan di tengah saja. Ini VB dikurang E3, E3-nya yang sebelah kanan dibagi R3, hambatan di sebelah kanan saja. Nanti kalian masukkan E-nya dan R-nya, nah kan dapatlah VEB-nya berapa ya. Dengan cara disamakan penyebutnya. Kemudian langsung ke soal nomor 10, masih soal yang sama tentang listrik. Jadi yang ditanya daya adik-adik. Langkahnya tetap kita cari dulu V-nya yang di tengah-tengah sini, anggaplah VAB. Kemudian yang ke sini anggaplah I1, yang di tengah ini I2, yang ke kanan ini adalah I3. Jadi kita tetap gunakan rumus cerdas, I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Berarti sini V-nya VAB namanya adik-adik, VAB min E1 per R1 tambah VAB min E2 per R2 tambah VAB min E3 per R3 sama dengan 0. Kemudian masukkan E dan R-nya, nanti samakan penyebut, nanti kalian akan dapatlah nilai VAB-nya berapa.
Setelah dapat VAB-nya adik-adik, kalian carilah I pada 2 ohm, berarti I1 lah di sini. I1 yang mana? Yang ini adik-adik, ini I1. Kalau ini I2, kalau ini I3. Jadi I1 berarti rumusnya VAB min E1 per R1. VAB-nya masukin, E1-nya masukin, R1-nya masukin. Dapatlah nilai I1. Setelah itu kalian cari dayanya dengan rumus I kuadrat R. Jadi kalau pada R1 berarti I-nya harus I1 kuadrat kali R1. Dapatlah daya dalam satuan watt. Lanjut ke soal nomor 11 adik-adik mengenai listrik statis. Ada massa M, ada muatan Q, kemudian ada medan listrik yang arahnya ke bawah E ya. Jadi ini E adik-adik. Kemudian yang ditanya adalah besar gaya tegangan tali. Berarti T-nya berapa tegangan tali jika muatannya berturut-turut positif dan negatif. Nah, jadi kita harus cari dengan 2 cara adik-adik. Yang pertama, anggaplah muatannya positif. Ingat, untuk arah gaya adik-adik, dia akan searah dengan arah medan listriknya E-nya jika muatannya positif, dan akan berlawanan dengan E-nya jika muatannya negatif. Jadi misalkan kakak kasih contoh di sini, muatannya positif, kalau E-nya ke bawah berarti gaya listriknya ke bawah. Nanti di sini juga ada gaya berat yang arahnya ke bawah, ya selalu ke bawah kalau gaya berat, dan ada gaya tegangan tali karena digantung oleh tali. Gaya tegangan tali selalu menjauhi bendanya. Bendanya di bawah berarti tegangan talinya ke atas. Untuk mencari tegangan tali kita gunakan sigma F sama dengan 0 karena dia tidak gerak atas atau bawah. Jadi sigma F-nya harus 0. Dimasukkan sigma F-nya apa aja, dijumlah atau dikurang. Dengan F yang ini adalah gaya listrik yang rumusnya medan listrik dikali muatannya. Boleh Q besar, boleh Q kecil, sama saja ya adik-adik. Nah, nanti akan dapatlah T-nya berapa. Setelah itu kalian gambar ulang untuk muatan yang negatif. Gambarkan arah F-nya kemana, W dan T-nya kemana. Masukkan lagi ke sigma F sama dengan 0, akan dapatlah T-nya berapa. Soal yang nomor 12 adik-adik, ini ada diketahui masanya juga diubah ke kilogram. Ini ada muatan Q diubah ke kolom. Nah, di sini diketahui dia menyimpang ke arah kanan, berarti karena ada gaya listrik, ya. Ini ada W ke bawah, gaya listriknya berarti ke kanan karena dia menyimpang ke kanan. Sudutnya diketahui theta, diketahui cos theta-nya 24/25. Kita luruskan boleh, ini theta-nya yang ini sama dengan ini. Kita gunakan rumus cos sami. Kalau dibikin segitiga berarti sampingnya 24, miringnya 25. Kalian bisa cari sisi depannya berapa menggunakan Pythagoras. Setelah itu adik-adik kalian bisa mencari nilai tangannya. Tangan itu desa. Nah, buat apa mencari tangan? Tangan karena theta ini sama theta ini sama, kita bisa melihat untuk sudut yang ini depannya F, sampingnya W, jadi tangan theta F per W. Kalian masukkan tangan theta nilai yang dari sini ke sini. Nah, untuk mencari F yang rumusnya E kali Q, ingat medan listrik dikali Q. Nah, nanti dapatlah F-nya ini dikali silang W tangan theta, F-nya diganti EQ, nanti akan dapatlah E-nya berapa. Itulah clue Panter Mandiri yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal UTBK untuk persiapan tryout yang ketiga. Tetap semangat, jangan menyerah. Terima kasih.